Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Baharudin. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2024 angkatan 7 kelompok 1. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama mengikuti kegiatan distance learning untuk agenda 1 yang difasilitatori oleh Ibu Ratna Sriwina. Nah, di dalam kegiatan ini kita dalam pembelajaran jarak jauh ini, Ibu fasilitator dan peserta Latsar membahas tentang wawasan kebangsaan serta isu-isu kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, sebelumnya fasilitator menjelaskan tentang apa sih atau apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam pengertian yang lebih luas, wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang atau cara pandang warga negaranya dalam memaknai diri sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Selanjutnya, fasilitator juga menjelaskan tentang 4 konsensus dasar di dalam bernegara, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fasilitator juga menjelaskan tentang mengapa pentingnya kita sebagai warga negara dan khususnya sebagai ASN untuk menjaga wawasan kebangsaan kita di tengah-tengah era globalisasi ini. Nah, di tengah-tengah era globalisasi ini sendiri, tantangan terbesar adalah mempertahankan identitas nasional di tengah derasnya gerusan dari budaya asing yang masuk ke negara kita. Wawasan kebangsaan menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya itu tetap memiliki kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas sebagai negara Indonesia. Wawasan kebangsaan bukan hanya mampu untuk menjaga sejarah dan tradisi, tetapi lebih jauh daripada itu, mampu untuk membuat bangsa Indonesia tetap bisa bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, fasilitator juga menjelaskan tentang pemahaman utuh bangsa dan negara. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya, pemahaman utuh ini terdiri dari pemahaman tentang konsensus dasar, 4 konsensus dasar, ini Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya juga menjelaskan tentang lambang-lambang negara seperti bendera negara, bahasa negara atau bahasa Indonesia, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, lambang-lambang negara ini menjadikan ciri khas dari kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya juga dalam penjelasannya, fasilitator juga menjelaskan tentang bela negara. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, bela negara bukan hanya menjadi kewajiban bagi setiap warga negaranya dalam mempertahankan bangsa dan negaranya, tetapi juga menjadi hak yang melekat pada setiap warga negaranya untuk mempertahankan kemerdekaan atau mempertahankan bangsa dan negaranya, baik itu mempertahankan dari konflik atau problem masalah yang berasal dari internal atau berasal dari tubuh atau berasal dari dalam negaranya sendiri, maupun ancaman yang berasal dari luar. Ancaman-ancaman tersebut dibahas lebih lanjut itu dalam isu-isu kontemporer yang sedang terjadi, fenomena atau problem-problem yang sedang terjadi, seperti kasus terorisme, kasus penggunaan narkoba, dan kasus-kasus lainnya. Nah, dalam penjelasannya ini, fasilitator
memfasilitasi kami atau membagi kami dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas atau berdiskusi terhadap masalah yang sudah disediakan oleh fasilitator. Nah, untuk saya secara pribadi itu saya tergabung pada kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang beranggotakan Bu Tiara Mahardika, Ibu Nevia, dan saya sendiri Agus Baharudin. Nah, dalam permasalahan yang kami bahas, kami membahas tentang terlepasnya Timor Leste dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kami membahas tentang mengapa hal itu bisa terjadi, dan kami kaitkan serta kami memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah jikalau memang ada permasalahan-permasalahan serupa yang akan terjadi di kemudian harinya. Salah satu penyebab dalam isu yang kami bahas, kami juga membahas tentang penyebab terjadinya atau terlepasnya Timor Leste atau Timor Timur dari NKRI. Salah satu penyebabnya adalah kesenjangan sosial yang terjadi di daerah perbatasan. Hal ini pun masih terjadi hingga sekarang. Dan itu tidak bisa kita pungkiri bahwa kesenjangan sosial baik dari segi ekonomi, infrastruktur, hingga pendidikan itu masih sangat terasa. Penduduk yang berada di daerah perbatasan terasa termarginalkan dengan adanya perbedaan tersebut, sehingga akan mudah untuk menimbulkan perpecahan di antara warga yang tinggal di daerah perbatasan untuk melepaskan diri dari NKRI. Nah, hal itu juga terjadi di kasus Timor Leste. Adanya ketidakpuasan masyarakat di Timor Leste akan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi, sehingga memicu percikan-percikan atau pemberontakan atau perlawanan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, kami dari kelompok menganalisis isu tersebut dan memberikan solusi solusi agar permasalahan tersebut atau permasalahan serupa tidak akan terjadi di kemudian hari. Salah satu yang kami soroti adalah pentingnya kesetaraan baik itu dalam segi pembangunan, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan untuk warga negara yang tinggal di daerah perbatasan. Hal ini menjadi kebutuhan yang mutlak agar tidak adanya rasa termarginalkan yang dirasakan oleh warga negara yang dirasakan oleh penduduk yang tinggal di daerah perbatasan. Itu menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan secara bersama untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya juga mendorong otonomi daerah atau memperkuat otonomi daerah yang dilakukan atau yang diberikan kepada setiap daerah dengan pengawasan tetap berada di pusat pemerintahan. Hal ini akan memudahkan setiap daerah untuk dapat mengembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan selama tidak bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai experience selama mengikuti kegiatan distance learning untuk agenda 1 bersama fasilitator Ibu Ratna Sriwina. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.